Baik, sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Robiah Astuti, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dan juga teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya dan juga rekan-rekan saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi dengan judul penyusunan proposal dan laporan penelitian kuantitatif. Untuk itu, selanjutnya sebelum kita masuk materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siska Amelia Fernanda dengan NPM 164 dan juga ada Elsa Akvianti dengan NPM 191, Asia Khalifatunisa dengan NPM 175, Jessica Mesmida dan juga ada Agis Mubarok. Untuk penjelasan selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini yaitu yang pertama, memahami konsep dan juga fungsi proposal penelitian sebagai dokumen perencanaan penelitian, dan yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dan juga ciri khas penelitian kuantitatif, dan yang ketiga, mengetahui struktur dan sistematika penulisan proposal serta laporan penelitian kuantitatif, dan yang keempat, menerapkan prinsip etika dalam penulisan penelitian untuk menjaga integritas dan kejujuran ilmiah. Pengertian dan tujuan proposal penelitian. Proposal merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat resmi. Proposal juga dapat dipahami sebagai usulan kegiatan yang memerlukan dukungan atau persetujuan dari pihak lain. Secara umum, proposal adalah rancangan kegiatan yang dibuat dengan format formal dan mengikuti standar tertentu menurut Hurriyah Badriyah 2014. Yang selanjutnya ada karakteristik dan ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama ada karakteristik. 1. Terdapat 2 variabel atau lebih yang diukur untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel. Yang kedua, fokus masalah yang dikaji biasanya berkaitan dengan tidak adanya pengaruh atau tidak adanya hubungan antar variabel yang diteliti. Yang ketiga, sampel menggunakan prinsip keterwakilan, yaitu sampel tersebut mewakili populasi secara menyeluruh. Selanjutnya ada ciri-ciri. 1. Menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu rasional, empiris, atau top-down. Yang kedua, menggunakan logika positif dan menghindari permasalahan yang bersifat subjektif. Yang ketiga, proses pengawasan mengikuti prosedur yang dirancang. Yang keempat, tujuan penelitiannya untuk mempertimbangkan ilmu nomotetik. Yang kelima, subjek yang akan diteliti, informasi dan sumber informasi yang digunakan berdasarkan rencana. Yang keenam, informasi dikumpulkan melalui pengukuran dengan menggunakan metode yang objektif. Yang ketujuh, melibatkan manipulasi angka atau perhitungan informasi. Yang kedelapan, peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian. Yang kesepuluh, peneliti dituntut untuk memahami teknik-teknik statistik. Yang ke-11, hasil penelitian bersifat generalisasi dan prediksi tanpa mempertimbangkan konteks waktu dan situasi. Yang ke-12, penelitian jenis kuantitatif disebut juga dengan penelitian ilmiah. Untuk sistematika penulisan proposal dan laporan penelitian, yakni menurut Widiasmoro, struktur utama proposal dan penelitian yang pertama terdapat permasalahan yang masuk pada bab 1 pendahuluan, meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian. Untuk yang kedua, yakni terdapat landasan teori dan pengajuan hipotesis. Ya, ini dia masuk pada bab 2, landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yakni masuk pada deskripsi teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Untuk yang ketiga, terdapat pada metode penelitian. Metode penelitian ini masuk pada bab 3, prosedur penelitian. Yakni meliputi pada metode, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Kemudian yang keempat terdapat daftar pustaka yang dia meliputi pada bab 4 yakni hasil dan pembahasan. Yang mana hasil dan pembahasan ini meliputi pada inti dari laporan penelitian, analisis data harus dijelaskan cermat dan berdasarkan teori di tinjauan pustaka. Kemudian jika hasil berbeda dari teori, penulis wajib menjelaskan alasannya secara logis. Kemudian harus objektif, kritis, dan sistematis. Pada bab kelima yakni terdapat bagian penutup. Bagian penutup ini meliputi pada simpulan dan saran. Simpulan yakni ringkasan temuan penelitian serta saran yakni untuk rekomendasi bagi pemerintah, masyarakat, atau pihak terkait. Kemudian terdapat daftar pustaka, berisi semua referensi seperti buku, artikel, jurnal yang dipakai sebagai penunjang keberhasilan dalam menyusun proposal ini. Kemudian terdapat lampiran yang dimana data pendukung seperti foto, dokumen, dan transkrip wawancara. Baik, selanjutnya etika dalam penulisan proposal dan laporan penelitian. Putu Emi Darmayanti DDK 2024 menyatakan etika penulisan ilmiah mencakup beberapa prinsip penting, antara lain yang pertama menghindari plagiarisme, yang kedua memahami hak cipta, yang ketiga menggunakan bahasa yang tepat, dan keempat penerapan gaya penulisan yang konsisten. Baik, selanjutnya kesimpulan. Makalah ini membahas pengertian, tujuan, karakteristik proposal penelitian kuantitatif, serta sistematika dan etika penulisan. Proposal adalah dokumen rencana kerja yang disusun secara sistematis untuk memperoleh persetujuan dan dukungan dari pihak terkait. Penelitian kuantitatif memiliki ciri khas seperti penggunaan variabel terukur, pendekatan deduktif, dan analisis statistik yang objektif. Sistematika penulisan proposal dan laporan penelitian kuantitatif meliputi bagian pembuka, isi, dan penutup dengan struktur yang jelas dan lengkap. Etika penulisan sangat penting, meliputi penghindaran plagiarisme, kejujuran data, transparansi metodologi, dan konsisten gaya penulisan guna menjaga integritas akademik. Keseluruhan aspek ini memastikan kualitas dan kebebasan penelitian yang dilakukan. Baik, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.